Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Erina dari PBSDA 19 Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja. Bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseli membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli, konselor, dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi. Sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerjasama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas perkembangannya. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli memiliki kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan mendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang, pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli, pembimbing atau konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan dirinya dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang
seluruh aspek dalam diri konsuli. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konsuli untuk membantu konsuli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konsuli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konsuli. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.